kali ku temukan kasih Yesus tanpa batas. Tubuhnya tercabik, darahnya tercurah untuk kita semua. Tiada kasih yang lebih besar, tiada kasih yang lebih sempurna, kasih yang tak pernah pudar, itulah kasih Yesus. Tiada kasih yang lebih besar, tiada kasih yang lebih sempurna, kasih yang tak pernah pudar, itulah kasih Yesus. Kasih yang tak pernah pudar, itulah kasih Yesus. Shalom saudara, Paskah bukan sekedar perayaan, tetapi merupakan inti dari iman Kristen. Saat kita mengingat dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah menang atas kematian demi memberi hidup yang kekal bagi umatnya. Mari kita membuka hati dan pikiran untuk menyambut kabar sukacita spesial Paskah dan memperbaharui iman kita dalam terang kasih Yesus Kristus yang tidak berkesudahan. Bersama narasumber hari ini, Bapak Pendeta Octavianus Dapaate dari GKI Sulawesi Selatan, Jemaat Gorontalo. Kita akan mendalami bagaimana peristiwa kebangkitan dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kali ini akan mengambil tema kuasa kematian dan kebangkitan. Untuk itu, saya undang Bapak Pendeta Octavianus untuk bergabung dalam kabar suci. Shalom Pak Pendeta. Kabar baik tentunya hari ini ya. Puji Tuhan. Ya, Pak Pendeta, kita akan segera bagaimana masuk dalam kabar sukacita yang akan memberkati dalam topik kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Tentunya juga ingin bagaimana kita menyambut momen Paskah juga begitu ya Pak Pendeta. Mungkin kita akan awali dulu mengawalinya dengan doa, kami persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami manusia berdosa. Sehingga dalam kasih dan kuasa-Mu, Engkau datang ke dalam dunia, mengorbankan diri-Mu untuk menebus kami manusia berdosa. Sehingga kami layak di hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Olehnya Tuhan, di momen memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus, kami sebagai umat-Mu, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam perenungan firman Tuhan. Kami akan percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, menolong, mengurapi dan memberkati, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan dapat memperkuat iman percaya kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, Pak Pendeta. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus ini menjadi hal yang mungkin banyak dari kita yang punya pemahaman masing-masing begitu. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang ingin disampaikan Pak Okta kali ini, apa hubungannya kuasa kematian dan kebangkitan Kristus ini? Ya, kalau kita kembali ke firman Tuhan, ada 4 fase kehidupan Kristus ketika datang ke dalam dunia ini. Yaitu yang pertama, dia datang lahir di kandang domba, lalu kemudian dia mati di kayu salib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian
dia naik ke sorga. Setelah kebangkitan 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Jadi itu sebuah rentetan peristiwa yang harus dijalani Yesus Kristus yang kemudian datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan satu tujuan utamanya supaya manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya dimurkai, manusia yang seharusnya dihukum di kayu salib. Tetapi Yesus harus menggantikan posisi manusia itu agar manusia itu bisa diselamatkan. Sehingga di kayu salib dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan terbukti di kayu salib, dua penjahat di kayu salib. Salah satunya dia menyesali dosa. Namanya kalau dalam pemerintahan Romawi, siapapun yang tergantung di kayu salib itu adalah penjahat kelas kakap. Dan dia dihukum mati di kayu salib sampai mati. Ya, tidak bisa dikasih turun. Sampai mati baru bisa dikasih turun. Dan itulah peristiwa yang terjadi di kayu salib. Sehingga salah satu penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah kehendakku apabila engkau datang sebagai raja. Artinya dia punya pengharapan sebelum kematian itu menjemput. Bahwa sesungguhnya dia meyakini dengan benar bahwa Yesus mati di kayu salib. Dan Yesus benar-benar dia adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Yang kita rayakan nanti pada tanggal 20 di hari Minggu ya. Hari Minggu di mana Yesus benar-benar bangkit ya dari kematian, itu membuktikan bahwa dia Allah yang hidup yang kemudian memberikan jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Baik, Pak Pendeta Okta, tadi sudah disampaikan di awal, kematian dan kebangkitan Kristus adalah satu rentetan peristiwa yang harus dijalani. Begitu. Artinya tidak akan ada kebangkitan kalau tidak ada kematian, begitu ya. Nah, ini bagaimana kita memahami secara relevan di kehidupan kita sekarang ini, memahami kematian Yesus dengan kuasanya, begitu ya. Ini kadang kan orang sudah terlena dengan aktivitas sehari-hari, lalu kesibukan masing-masing, dan akhirnya mereka tidak bisa memaknai dengan benar bagaimana kuasa kematian yang harus, sebelum kita nanti bicara juga kebangkitan. Ya, di peristiwa kematian saya coba membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-46 sampai 47. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dari dua ayat ini kita merenungkan bahwa kuasa kematian Kristus itu menunjukkan bahwa manusia atau prajurit-prajurit yang membunuh Yesus itu, sesungguhnya mereka tidak mampu sampai Yesus mati di kayu salib. Sampai di kayu salib pun prajurit tidak mampu untuk membunuh Yesus. Karena di dalam ayatnya yang ke-47 katakan bahwa salah satu prajurit itu, ya, dia melihat apa yang terjadi di kayu salib. Lalu kemudian dia berkata, "Sungguh orang ini orang benar." Ini orang bukan orang penjahat. Dia mengakui bahwa dia adalah Allah. Lalu kemudian ayat yang ke-46 berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan." Di sini membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Dan manusia tidak berkuasa untuk membunuh Yesus. Ya, kenapa? Karena pada akhir hidup Yesus, dia berkata, "Aku kembalikan kepada yang mengutus." Jadi bukan karena yang kita lihat di film disiksa, dipukul, diberikan mahkota duri sehingga Tuhan Yesus meninggal, bukan ya, tapi memang ada momen saat memang Tuhan Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapa, begitu ya, Pak. Ya, kematian itu bukan karena hukuman tadi. Ya. Sebelum peristiwa kematian ada namanya perjalanan Via Dolorosa, perjalanan salib atau perjalanan Yesus memikul salib. Ya. Dan sebelum itu ada peristiwa di mana Yesus dan murid-muridnya bercakap-cakap dan Yesus mengajarkan sesuatu yang penting bagi murid-murid. Lalu kemudian Yesus berkata, "Aku datang menggenapi apa yang tertulis." Artinya Yesus telah ditetapkan dari kekekalan bahwa nanti akan datang seorang keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki ya. Kalau keturunan laki-laki berarti sama dengan Pak Budi, karena ada ayah dan ibu sehingga kita ada.
Atau saya sebaliknya. Yang namanya keturunan laki-laki pasti ada ayah dan ibu. Tetapi Yesus itu ditetapkan dari kekal. Bahwa nanti akan datang dari keturunan perempuan yaitu Bunda Maria. Yang kemudian mengandung dikatakan dari roh. Ya, bukan dari hubungan Maria dan Yusuf. Itu berbicara tentang bahwa dia sesungguhnya tidak hanya sekedar sebagai manusia. Tetapi sesungguhnya pada hakikatnya, pada mulanya dia adalah Allah. Yang kemudian karena Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang mengasihi sehingga dia mau mengasihi manusia. Dengan cara apa? Dia tidak hanya berkata-kata, tetapi dia mau menjadi manusia melalui diri Yesus Kristus. Dia harus merendahkan diri menjadi seorang hamba. Yang kemudian datang lahir, kemudian dia besar, ya, dia lakukan mujizat, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Lalu kemudian dia menderita, dia ditolak, dia dibenci, dia dikucilkan. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Dan ini membuktikan bahwa Yesus dalam perjalanannya datang ke dalam dunia. Ada satu tujuan utamanya. Demi dia mengasihi manusia. Tadi pujian sangat meneguhkan bahwa di salib telah kutemukan kasih Bapa yang kekal. Kasih yang tidak pernah pudar. Kasih yang tidak pernah habis. Yaitu kasih Allah kepada manusia. Dan ini kalau kita kaitkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya masa kini. Ini sebenarnya meneguhkan bahwa kita tidak pernah salah. Bahwa saat kita benar-benar percaya kepada Dia. Bahwa Dianya satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Baik hari ini, hari esok, bahkan hari-hari ke depan pun kita sudah memiliki pegangan yang teguh di dalam Dia. Sehingga kematian menjemput pun hari ini kita tidak perlu takut. Mau kematian, ada orang kan takut mati kan? Takut mati, ya. Ya, takut naik pesawat, takut naik kapal, ya. Hidup dalam ketakutan ya. Gitu. Nggak meyakini bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang bersama dengan dia. Ini jadi masalah, ya. Jadi ini perlu kita coba merenungkan sejenak tentang Via Dolorosa dan Paskah. Ya, nanti saya akan bahas tentang Paskah karena nanti akan ada lagu Paskah juga ya bagian terakhir bahwa Paskah itu artinya pasti aku selamat karena Allahku hidup. Oh, ada kepanjangannya. Oke, pasti aku selamat pasti karena aku selamat karena Allahku hidup. Jadi itu bukan sekedar perayaan atau bukan sekedar ritual yang kita lakukan setiap tahun. Tetapi sesungguhnya di balik Paskah itu ada sosok pribadi yang pernah berjanji, aku akan mati dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Itu membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Dia memberikan pengharapan, dia memberikan hidup yang baru bagi setiap orang yang percaya. Ya, di benak saya Pak Pendeta Oktak, saya kembali mengingat apa yang disampaikan Pak Pendeta soal prajurit Romawi yang menyaksikan langsung begitu ya, di bawah kayu salib, bahwa wah Yesus ini orang benar di ujung-ujung proses penyaliban. Bagaimana kita bisa menjadi seperti prajurit Romawi ini yang betul-betul bahwa menyaksikan kuasa itu ada di dalam Tuhan Yesus. Karena kita melihat bahwa itu sebagai ritual yang mungkin hanya sekedar rutinitas setiap tahun. Ya, rame-rame, cari telur, anak sekolah minggu pasti seperti itu. Lalu kita bikin ibadah di pantai. Ya sudah, setelah itu kembali ke kehidupan sehari-hari yang lupa bahwa luar biasanya kuasa kematian dan kebangkitan ini, Pak Pendeta Oktak. Iya, ada sebuah statement yang mengatakan begini. Melihat yang tak terlihat. Melihat yang tak terlihat. Melihat yang tak terlihat artinya banyak orang yang kemudian melihat Yesus itu hanya sekedar sebagai manusia. Sehingga punya asumsi bahwa kenapa Yesus harus mati? Ya. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia harus mati? Ada proses kematian. Tetapi lupa bahwa peristiwa kematian Kristus itu adalah peristiwa karya keselamatan bagi manusia berdosa. Pertanyaannya adalah, siapakah manusia yang tidak berdosa? Termasuk prajurit tadi itu. Dia seorang pasukan yang dipilih untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pemerintahan Romawi. Tetapi di sisi yang lain, dia juga adalah manusia berdosa sama seperti kita. Yang kemudian ketika dia menyaksikan secara langsung, menyiksa Yesus, di balik itu ada yang tak terlihat, yaitu apa? Hati nurani berbicara. Hati nurani nggak bisa dibohongi. Bahwa sesungguhnya dalam hati kecil manusia itu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ada pepatah mengatakan kan, dalamnya hati tak terselami, dalamnya laut masih bisa diselami. Artinya dalamnya hati siapa yang tahu?
Mungkin waktu prajurit ini mencambuk Yesus, ya, mungkin dia bertanya, kenapa dia harus dicambuk? Apa tujuannya? Kenapa orang berteriak, Indri, inilah raja orang Yahudi? Kenapa diungkapkan demikian? Sesungguhnya di balik statement, di balik ungkapan-ungkapan itu, ada sebuah pertanyaan yang kemudian menyadarkan seseorang bahwa ya benar, dia tidak bersalah. Dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, ya, itu sebenarnya meneguhkan bahwa dia Allah yang punya hak untuk mengampuni manusia berdosa. Sehingga dia berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya, apakah prajurit tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apakah manusia lain tidak tahu apa yang mereka perbuat? Sesungguhnya hati nurani berbicara. Tetapi itulah manusia karena dosa. Dosa Adam itu. Dosa pemberontakan, dosa kesombongan, dosa hawa nafsu. Membuat manusia itu berontak di hadapan Allah. Nah, karena dosa itulah yang kemudian manusia tidak layak di hadapan Allah. Sehingga Allah benar-benar turun ke dalam dunia. Mau jadi manusia. Agar manusia diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Oke, Pak Pendeta Ota, kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal kuasa kematian dan kebangkitan Kristus ini. Tapi kita harus jeda dulu. Kita akan kembali dalam kabar sukacita setelah pesan-pesan berikut ini. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yesus Tuhan memerintah selamanya. Jadi manusia, lahir dan mati, telah bangkit dan naik ke surga. Tiada ragu ku percaya, tiada takut ya Tuhanku. Dia tak berjanji akan kembali jemput kita semua. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yesus Tuhan memerintah selamanya. Jadi manusia, lahir dan mati, telah bangkit dan naik ke surga. Tiada ragu ku percaya, tiada takut ya Tuhanku. Dia tak berjanji akan kembali jemput kita semua. Tiada ragu ku percaya, tiada takut ya Tuhanku. Dia tak berjanji akan kembali jemput kita semua. Akan kembali jemput kita semua. Akan kembali jemput kita semua. Ya, kembali dalam kabar sukacita, masih dengan topik yang kita bahas, yakni kuasa kematian dan kebangkitan Kristus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kabar sukacita kali ini masih bersama Bapak Pendeta Okta. Luar biasa bagaimana kita melihat bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar di kebangkitan, tapi sudah dimulai dari saat dia menyerahkan nyawanya di kayu salib, saat kematian. Berarti memang tidak ada alasan lain dan ini adalah dasar yang cukup kuat bagi umat-umat yang percaya kepada Tuhan bahwa inilah bagaimana kita iman tumbuh dari peristiwa ini, begitu Pak Pendeta. Tidak perlu lagi banyak teori, tidak perlu lagi banyak motivasi, tidak perlu lagi banyak dorongan, karena peristiwa inilah dari dasar umat Kristen untuk percaya, begitu Pak Pendeta. Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat.
Tidak harus jadi prajurit Romawi dulu Iya. begitu ya, untuk melihat langsung. Tidak harus Oke. jadi murid di zaman Dan dulu murid dulu. juga. Ya. Tapi Yesus berkata berbahagialah. Kata berbahagia di situ dalam bahasa Inggris adalah blessed. Artinya diberkatilah. Diberkatilah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Saya tidak pernah melihat Yesus secara fisik pada zaman itu. Tetapi saya sangat percaya dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ sebenarnya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh sudah ada di sana. Jadi Allah Tritunggal, ya, satu hakikat sebagai Allah tapi 3 pribadi. Yang kemudian dari 3 pribadi ini menciptakan manusia menurut gambar atau imago Dei-nya Allah. Waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia itu ditempatkan di sebuah taman yang namanya Taman Eden. Ya. Tetapi waktu ditempatkan di Taman Eden, manusia mengikuti keinginan daging, ya kan? Ketika manusia mengikuti keinginan daging, maka manusia terjebak yang namanya dosa. Lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa. Dan Adam tidak lagi menjadi orang pertama yang bisa dipercaya oleh Allah karena dosa itu. Sehingga karena kasih Allah, Allah berinisiatif untuk mau menyelamatkan manusia berdosa. Nah, dalam perjalanan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus ini, sebenarnya di sini kita melihat bagaimana Allah yang besar itu, Allah yang maha kuasa itu, dalam diri Yesus Kristus, yang kemudian dia bangkit dari kematian. Ini memberikan sebuah pengharapan baru bagi manusia, bagi setiap kita yang benar-benar mau terbuka hati di hadapan Tuhan. Ya. Seperti prajurit, bahkan tidak hanya prajurit, ada satu imam pada saat itu yang kemudian setelah Yesus mati, dia menurunkan mayat Tuhan Yesus, yaitu Yusuf Arimatea. Dia seorang imam, tetapi waktu itu dia menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Lalu kemudian dia mengampani Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia membaringkan di tempatnya di mana dia ada. Dan disitulah dia mengalami pertobatan sejati. Dia menerima Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Bahkan dia memberitakan Kristus kepada banyak orang. Ya. Artinya kalau relevansinya bagi kita, bagi orang percaya masa kini, mungkin hari ini ada hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh dengan kesulitan, tantangan, ya kita tahu lagi ekonomi global, begitu ya, perkembangan dunia saat ini, perkembangan teknologi. Tetapi jangan lupa bahwa ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Ya. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, maka biarkanlah Tuhan yang bekerja di balik segala usaha yang kita lakukan. Ada satu pujian berkata, kupandang hari esok dengan segala harapan. Karena ku tahu hari esok ada Tuhan yang bekerja. Kalau kita tahu ada Tuhan di sana, apa yang kita perlu takutkan dalam hidup ini? Nah, ini terjadi juga pada saat kalau saya membayangkan ada di proses penyaliban selesai, Tuhan Yesus sudah wafat, dikafani oleh Yusuf Arimatea tadi. Pastikan murid-murid, para pengikut Yesus menjadi orang-orang yang merasa sangat kehilangan. Dan bahkan tidak hanya itu, mereka pasti dicari-cari begitu ya. Yang mana lagi nih pengikut Yesus? Karena Yesus sudah disalib, dihukum, mungkin mereka juga merasa, wah jangan-jangan saya juga dicari dan akan dihukum. Nah ini kan menjadi situasi yang tantangannya cukup berat bagi mereka, baik mental, mungkin juga fisik begitu bagi mereka. Nah memang pada akhirnya di hari ketiga akan bangkit, tapi proses 3 hari menunggu ini kan kita bisa bayangkan seperti apa itu Pak Pendeta. Nah itu kita relevasikan juga dengan mungkin kehidupan kita yang cukup berat hari-hari ini, dan orang berpikir, ngapain sih percaya kepada Kristus itu begitu. Nah, bagaimana cara kita untuk betul-betul tetap bertahan dalam pengharapan tadi yang disampaikan Pak Pendeta, untuk nantinya kita akan tetap bertemu dengan Tuhan. Ya, peristiwa kematian Kristus itu adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa disangkal oleh para murid. Dan sebelumnya Yesus sudah berbicara bahwa aku datang menggenapi apa yang tertulis. Dan aku akan pergi ke Yerusalem, di sana aku akan menderita, menanggung banyak penderitaan, bahkan aku diserahkan ke tangan orang berdosa. Dan Yesus berkata, aku akan pergi karena Dia yang menyerahkan aku ke tangan orang berdosa
sudah dekat. Artinya Allah sendiri yang dari sorga kemudian merelakan anaknya dikorbankan demi untuk manusia berdosa. Lalu dalam proses kematian itu ada selang waktu kurang lebih 3 hari. Ya, itu selang waktu di mana betul-betul murid-murid itu merasa kehilangan. Karena di zaman itu ketika Yesus memilih murid-murid, bagi murid-murid itu sosok guru yang mereka kagumi itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba menderita, tiba-tiba meninggal. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Bahkan ada salah satu murid Petrus begitu, sebelum disalib saja sudah menyangkal, saya tidak mengikuti. Itu kan karena tekanan yang mental yang luar biasa saat itu, dia menyaksikan bagaimana Yesus sudah dibawa oleh para prajurit. Minggu kemarin saya bahas tentang penyangkalan Petrus. Pertanyaannya, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Sebenarnya jawabannya adalah karena Petrus kurang memahami firman Tuhan dan lupa perkataan yang pernah disampaikan oleh Yesus. Padahal di pasal 26 masih pasal yang sama di dalam kisah kronologisnya Via Dolorosa. Kalau kita perhatikan pasal 26 ayat 35 dan 33 itu menjelaskan Petrus berkata, Yesus, biarpun yang lain ini tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Bahkan dia berkata, aku akan tidak menyangkal engkau sekalipun aku mati. Itu perkataan Petrus. Tetapi waktu di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa lalu kemudian semua prajurit-prajurit Romawi, kemudian imam-imam datang menangkap Yesus. Di situ Petrus mulai godaan datang. Apakah engkau salah seorang? Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Bahkan ada 3 kata Petrus sana. Dia tidak mengenal, dia mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak percaya Yesus. Tapi perhatikan, di pasal 26 ayat yang ke-75. Di situ dikatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Dan Tuhan itu sudah sampaikan itu. Sudah sampaikan. Tapi yang luar biasanya, setelah dia menyangkal, Petrus mengundurkan diri, lalu kemudian dia sedih dan menangis sangat amat. Artinya apa? Petrus menyesali apa yang dia ungkapkan. Karena apa? Dia belum memahami siapa Yesus sesungguhnya. Dia belum betul-betul mengenali Yesus secara baik. Bahkan imannya masih balita. Walaupun sudah 3,5 tahun mengenali Yesus. Tapi kalau kita melihat imannya belum dewasa. Tapi coba perhatikan setelah peristiwa kebangkitan. Setelah Yesus naik ke sorga, dalam kisah para rasul pasal yang pertama, rasul pertama yang memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa adalah Petrus. Bahkan di akhir hidup Petrus, kalau saya merenungkan kisah itu, saya meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia disalib terbalik. Justru lebih daripada Yesus. Dan dia berkata, aku tidak layak untuk disalib seperti Yesus. Dan dia disalib terbalik dalam pemerintahan Romawi di Kaisar Nero. Pada saat itu, Petrus tidak mendapatkan penghargaan di hadapan manusia. Begitu banyak jiwa yang mendengar kabar baik, kabar sukacita. Tetapi Petrus di ending kehidupannya, dia setia sampai akhir. Artinya apa? Petrus, okelah dia punya kelemahan dulu. Dia punya masa lalu yang kelam. Tapi di detik di mana hatinya diubahkan, hidupnya diubahkan. Perubahan ajaib itu terjadi. Sampai dia setia akhir hidupnya. Dia tetap meninggal dalam kesetiaannya dan panggilannya kepada Tuhan Yesus. Yang telah memilih dia sebagai pelayan Tuhan. Nah, bagaimana masa transisi itu terjadi saat itu ya Itu Pak? tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Sama dengan kita sekarang. Katanya kedatangan Tuhan sudah dekat. Sejak saya sekolah minggu saya sudah dengar itu. Sudah dengar. Sampai saat ini. Tapi orang lupa bahwa kedatangan Tuhan itu ada 2. Yang pertama itu berbicara tentang kairos. Kairos itu berbicara tentang waktu yang tiba-tiba. Yang kita tidak pernah tahu kapan terjadi. Tidak bisa diprediksi. Misalnya saya bisa saja sebentar saya naik mobil, bisa saja di mobil saya meninggal. Bisa saja sampai di rumah. Bahkan bisa saja beberapa detik ke depan. Kita tidak pernah tahu kairosnya Tuhan kapan. Tapi kairos yang kedua adalah waktu yang kedua adalah waktu yang kronos. Seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Artinya
sebuah histori, Ya. waktu yang dimana kita menantikan kedatangan Kristus yang di kali yang kedua, yang juga kita tidak tahu. Sehingga kita perlu untuk mengerjakan, mengisi kehidupan hari lepas hari dengan apa? Hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ya. Tetapi yang paling utama adalah bukan soal kairosnya, bukan soal kronosnya, tetapi apakah kita benar-benar percaya kuasa kebangkitan Kristus itu menghantar kita kepada kekekalan. Bahwa hari ini saya meninggal, besok saya meninggal, kapanpun saya meninggal, saya punya kepastian di dalam Kristus. Ya. Saya tidak perlu takut. Tubuh jasmani ini akan kembali ke tanah. Ukuran rumah terakhir bukan ukuran rumah mobil mewah, rumah mewah. Tapi ukuran rumah terakhir cuma 1x2. Tetapi yang pasti adalah setelah kematian, mulai babak baru kehidupan bersama dengan Allah dalam kekekalan. Luar biasa. Apa yang masih kurang? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku Amin. Daud. Amin, Pak. Ya. Nah, kita beralih ke bagaimana kuasa kebangkitan itu terjadi, begitu ya. Kalau kita melihat memang bahkan Yesus sudah bangkit menampakkan diri, begitu ya, kepada manusia, murid-murid terutama. Ada saja yang masih sebagai manusia daging itu, coba mana lubang tangan? Ini yang dikatakan oleh Thomas, begitu ya. Ya. Dia ingin dibuktikan dulu apakah ini benar-benar Yesus. Ini bagaimana sih manusia ini? Apa yang harus dilatih begitu kira-kira agar manusia itu bisa percaya tanpa harus melihat sih Pak Pendeta? Ya, di Taman Getsemani, Yesus mengajak murid-murid untuk berdoa. Lalu kemudian selempar batu jauhnya, Yesus pergi berdoa dan Yesus berkata kepada murid-murid, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh penurut, daging lemah. Ada. Karena memang manusia lebih dominan dari daging. Artinya yang terlihat. Tapi yang tak terlihat itu hati itu sangat lemah. Sehingga manusia ketika melihat sesuatu yang nyata, itu pengaruhnya sangat besar. Sehingga mudah jatuh, mudah khawatir, mudah lemah. Yang gitu ya. secara visual Iya, terlihat secara visual. Kita mungkin hari ini kita fisik kuat saja, baik-baik saja. Tapi ketika tekanan ada, ketika tantangan ada, itu bisa rapuh. Dan peristiwa setelah Yesus bangkit dari kematian, murid-murid pun dikatakan mereka masih ragu. Ya. Kenapa? Karena masa Yesus mati, masa Yesus bangkit, ya bahkan ketika Maria dan teman-teman lain pergi ke kubur, ya mereka cari-cari di mana Yesus. Mayat Yesus? Tapi ada malaikat Tuhan datang kemudian berkata, ini Lukas pasal 24, ayatnya yang keempat. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang malaikat berdiri dekat mereka, pakaian berkilau kelauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup dari antara orang mati? Yesus tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih hidup di Galilea. Di sini ada sebuah peneguhan, malaikat Tuhan menyampaikan pesan bahwa pesan berita yang disampaikan Yesus sebelum kematian itu diteguhkan kembali setelah kebangkitan. Lalu kemudian pergilah, pulanglah, kamu akan menjumpai Dia di Yerusalem. Benar, itu terjadi. Dan setelah peristiwa kebangkitan itu, waktu mereka pulang, Yesus menampakkan diri kepada 2 murid, Yesus menampakkan diri kepada Maria, dan itu terjadi. Akhirnya iman mereka kuat. Setelah Yesus naik ke sorga, Alkitab berkata, mereka pulang dengan sukacita, tidak lagi dengan duka cita. Kenapa? Mereka menerima berkat dari Yesus yang tadi datang dari sorga jadi manusia. Lalu kemudian merendahkan diri, setelah menyelesaikan karya keselamatan di kayu salib, dia kembali ulang ke sorga. Lalu kemudian dia berkata, Yohanes 14 ayatnya yang pertama, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Lalu kemudian Yesus berkata ayat pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus meneguhkan janji kebangkitan dan keselamatan kekal setelah dia bangkit dari kematian. Sampai Thomas yang tadi tidak percaya, akhirnya dia percaya. Bahkan dia pun jadi martir. Dia setia sampai akhir. Semua murid
kecuali Yudas. Oke, kita akan bahas lagi, kita lanjut, Pak Pendeta, kita harus tahan. Kita akan kembali dalam kabar sukacita, kami segera kembali. Yesus juru selamatku, dari sorga turun ke dunia, jadi manusia, lahir di kandang domba yang hina, merendahkan dirinya, mengosongkan diri jadi hamba. Dia setia dan taat sampai mati di salib, tebus dosa kita. Karena kasih-Nya ada pengampunan, karena kasih-Nya hidupku dipulihkan, kemuliaan Tuhan di tempat maha tinggi, glory haleluya. Yesus juru selamatku, dari sorga turun ke dunia, jadi manusia, lahir di kandang domba yang hina, merendahkan dirinya, mengosongkan diri jadi hamba. Dia setia dan taat sampai mati di salib, tebus dosa kita. Karena kasih-Nya ada pengampunan, karena kasih-Nya hidupku dipulihkan, kemuliaan Tuhan di tempat maha tinggi, glory haleluya. Ya, kembali dalam kabar sukacita, pujian yang sangat memberkati bagaimana kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang kita bahas dalam firman Tuhan kali ini semakin meneguhkan iman kita, dan kematian, proses kebangkitan Tuhan Yesus sudah terjadi dan diteguhkan, digenapi. Saat ini memang secara individual, misalnya umat-umat yang percaya kepada Tuhan, terutama percaya kepada proses kematian dan kebangkitan Yesus, secara pribadi mungkin ada dalam diri kita begitu Pak Pendeta, yang aduh itu sudah mati begitu, udah kita rasa udah tidak ada harapan lagi begitu. Mungkin dalam masa depan, untuk anak muda juga misalnya, saya kayaknya udah nggak ada masa depan lagi karena mungkin ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang terjadi dalam kehidupan sehingga pengharapan itu hilang. Nah, bagaimana kuasa kebangkitan itu bisa dirasakan dalam pribadi yang sedang mengalami masa-masa sulit seperti itu Pak Pendeta, bahwa dia tidak akan mati begitu saja begitu, tapi ada kuasa kebangkitan Yesus mungkin yang bisa dibagikan saat ini untuk menguatkan. Ya, setelah peristiwa kebangkitan Kristus, dari ke-11 murid itu mereka mengurung diri dalam sebuah rumah.
selain mereka bertanya-tanya di manakah Yesus yang telah berjanji dia adalah guru yang agung, Ya. lalu kemudian mereka berduka, mereka menangis. Ya seperti kita manusia biasa, yang ketika keluarga atau saudara-saudara kita meninggal, kita pasti berduka cita. Ya. Ya, pasti kita berdiam diri gitu ya. Ya seperti itulah kehidupan para murid, karena kedekatan mereka dengan Yesus itu luar biasa sekali, 3,5 tahun lamanya hidup bersama. Tapi yang luar biasa setelah peristiwa kebangkitan, setelah Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan pada saat itu. Ya. Lalu kemudian Yesus berkata, pergi beritahukanlah kepada murid-murid bahwa aku telah bangkit dari kematian. Di Lukas pasal 24 ayat yang ke-9 dan 10, kalau kita melihat di sana. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Artinya tadi murid-murid yang ragu, murid-murid yang mulai hilang pengharapan, termasuk perempuan-perempuan tadi yang tidak menjumpai Yesus ketika pergi ke kubur, melihat Yesus mau membawa rempah-rempah kepada mereka, kepada Yesus, tidak menjumpai Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan setelah itu Yesus menyampaikan pesan, pergilah, beritahukanlah, aku telah bangkit dari kematian. Sebelum sampai di tempat itu, ya, Yesus sudah mendahului hadir di antara murid-murid itu. Dia berdiri di antara mereka, para murid kaget semua. Sehingga Thomas berkata, apakah benar engkau bangkit? Coba aku lihat lubang paku. Coba aku lihat tusukan lambung. Dan benar Yesus memperlihatkan. Lalu kemudian Yesus berkata, Thomas, berbahagialah engkau karena engkau melihat. Tapi kemudian Yesus menambahkan, berbahagialah setiap orang percaya sekalipun tidak melihat. Artinya Yesus meneguhkan kembali imannya Thomas. Sehingga mereka punya pengharapan. Waktu mereka kembali, mereka melakukan aktivitas mereka, tetapi ingat satu pesan Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ingat, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya, dia Allah yang berjanji bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Hari lepas hari, ya, waktu demi waktu. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita berpikir bahwa Yesus sudah mati, tapi jangan lupa, Yesus telah bangkit. Kalau dia bangkit, berarti buktikan dia Allah hidup. Bahwa dia menjamin hidup kita hari ini, hari esok, dan hari akan datang. Ada satu pujian berkata, ku pandang hari esok dengan segala harapan, sebab ku takkan takut menghadapi hidup ini. Artinya kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Dan saya sudah buktikan sendiri. Saya alami sendiri. Saya mantan preman. Saya mantan pembalap. Saya dulu begini. Saya dulu begini. Tapi ketika saya betul-betul mengalami perjumpaan dengan Yesus. Masa usia 24 tahun baru lanjut kuliah, Pak. Tapi saya alami sendiri. Bahwa Tuhan mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya tidak bisa musik. Tapi Tuhan bisa mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Kenapa? Karena masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Bagi engkau anak muda, bagi engkau lagi mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, penderitaan apapun, tekanan hidup seperti apapun, ingat, hari esok pasti lebih baik. Ya, Pak Pendeta Okta, artinya kita harus mampu juga ya menjadi saksi. Karena Tuhan juga bilang ya, pergilah dan beritakanlah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nah, ini kan bisa juga menjadi satu kesempatan bagi kita untuk tidak hanya kita sendiri yang menikmati keselamatan itu, tapi membangun komunitas juga yang berdampak bahwa kita sama-sama juga bisa menikmati dan menerima keselamatan anugerah yang besar ini. Bagaimana caranya kita untuk bisa berdampak seperti itu, Pak Pendeta? Ya, Yesus pernah mengajarkan satu hal dalam pengajarannya bersama dengan murid-murid. Kamu adalah garam dan terang dunia. Garam itu sedikit, tapi bisa mengasinkan. Jadi masak gitu ya, tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Berapa sendok garam, tapi sedikit tapi bisa menggarami. Dan terang itu tidak dibutuhkan di siang hari. Dibutuhkan di malam hari. Di tempat yang gelap. Di tempat yang gelap.
Artinya setelah kita percaya Kristus, kita tidak boleh eksklusif. Karena Yesus sendiri tidak eksklusif. Ya, memberi diri ya. Bahkan dia berkata, aku datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa semua manusia. Ya. Dan itu jelas dia mengatakan sendiri. Artinya Yesus tidak egois. Yesus datang ke dalam dunia, dia mati untuk manusia berdosa. Ya. Pertanyaannya, siapa manusia yang tidak berdosa? Kita semua manusia berdosa. Sehingga dia datang untuk apa? Memberikan sebuah pengampunan. Tetapi di balik pengampunan dia menawarkan keselamatan yang kekal. Supaya kita yang takut terhadap maut, terhadap neraka, kita menerima pengampunan dari Tuhan. Lalu kemudian para murid setelah mereka diselamatkan, dikuatkan, diteguhkan. Mereka pulang pergi ke Yerusalem, mereka kumpul bersama. Di komunitas mereka. Mereka bersekutu bersama, mereka fellowship bersama. Ya. Mereka makan bersama, fellowship bersama. Artinya hidup berdampak. Ya, di mana kita berada. Masa tidak mungkin saya bilang Pak Budi harus jadi pendeta dulu. Nah, Tidak tetapi harus, di ya. mana kita ada? Apakah kita bisa menolong orang lain dengan kasih Tuhan? Apakah kita bisa membantu orang lain? Apakah kita memberikan senyum yang baik kepada orang lain? Apakah kita memberikan kasih yang tulus kepada orang lain? Artinya setelah kita percaya tidak berarti kita eksklusif. Kita berdiam diri di rumah, kita mengasingkan diri, pokoknya saya yang paling benar. Nggak bisa. Karena memang garam itu berfungsi di saat orang butuhkan. Terang itu berfungsi di saat orang butuhkan. Ya. Artinya apa? Kehidupan kita itu memang kita ada di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan berbagai macam lika-liku kehidupan. Tetapi Tuhan tempatkan kita di dunia ini supaya di mana kita ada, kita bisa menjadi garam dan terang. Ada teman kita yang mungkin di sekolah dia kurang pulpen, kita punya pulpen 2. Kita bisa bantu dia. Ya. Ya, barangkali dia kurang hitung matematika, kita bisa bantu dia. Bahkan di tempat kerja, mungkin teman kita sakit, kita bisa menolong dia, kita bisa mendoakan dia. Artinya apa? Hidup kita memang harus berdampak. Dalam perjanjian lama, kita ketahui bersama Yusuf ada di Mesir, ya, justru dia jadi berkat di sana. Daniel, dia sebagai pejabat pemerintahan, dia justru tiap hari 3 kali dia berdoa. Dia doakan apa? Dia doakan pemerintahan. Artinya hidup memang harus berdampak. Kecuali kalau kita sudah mati atau meninggal, berarti tugas kita sudah selesai. Ya. Gitu ya. Tapi selama kita masih hidup, hidup itu setelah percaya, ada kehidupan yang Tuhan beri untuk kita menjadi garam dan terang dunia. Amin, luar biasa Pak Pendeta. Nah, di akhir sharing firman Tuhan ini tentunya ada garis besar yang kembali bisa disampaikan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan umat-umat Tuhan yang ada saat ini untuk bagaimana memaknai dan meneguhkan iman dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus ini. Pak Ya, hal yang pertama yang kita renungkan adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Itu satu hal yang kita yakini bahwa dosa kita sudah diampuni. Amen. Hari ini, sekarang, hari esok sampai selama-lamanya. Pengampunan itu berlaku dalam kekekalan. Waktu kita percaya kepada Dia. Yang kedua, ingatlah bahwa setelah kita percaya kepada Kristus, ada satu pengharapan. Tidak hanya hidup hari ini atau hidup hari esok. Ya. Tapi ada satu pengharapan yang teguh. Bahwa ada kehidupan setelah kematian. Di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Sehingga waktu kita menjalani kehidupan di dunia ini, biarkanlah kita ingat tugas tanggung jawab kita masih Tuhan percayakan. Supaya kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Agar melalui hidup kita, nama Kristus dipuji dan dimuliakan. Baik. Luar biasa, kita diberkati dan tentunya kita berharap juga pemirsa umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan juga dikuatkan dan diteguhkan imannya melalui penerbitan firman Tuhan yang disampaikan Pak Okta kali ini. Dan kita juga mengawali doa, kita juga akan mengakhiri dengan doa. Silakan Pak Okta, saya persilakan. Ya, mari kita satu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Sungguh indah kabar sukacita hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar peristiwa kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Menyadarkan, mengingatkan kami bahwa kematian Kristus mengampuni kami manusia berdosa, melayakan kami di hadapan Allah, dan membebaskan kami dari hukuman dosa, hukuman maut, neraka yang kekal. Dan kebangkitan Kristus pula di hari Paskah, kami mengingat bahwa kebangkitan itu memberikan kami pengharapan baru. Bahwa hari esok ada masa depan yang indah. Hari esok pasti lebih baik
dan Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Olehnya Tuhan, Tuhan pakai hidup kami, dimanapun Tuhan tempatkan sesuai dengan profesi, sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan. Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi motivasi bagi orang lain melalui hidup kami. Dan masa depan kami sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang dalam hidup kami. Berkati saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah iman, Tuhan kuatkan mereka. Yang sedang menantikan jawaban Tuhan, kami percaya berikan ketabahan kesabaran untuk menanti janji Tuhan. Dan kami percaya janjimu indah pada waktunya Engkau bekerja bagi kami. Hamba juga berdoa bagi pemerintah dari pusat sampai ke daerah, Tuhan memberkati. Demikian juga hamba berdoa untuk seluruh pimpinan staf TVRI Provinsi Gorontalo. Tuhan berkati mereka dalam segala tugas tanggung jawab. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat agar mereka menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik dalam berkat kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah di momen Paskah ini kami merenungkan karya yang agung di mana Allah telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan setan, mengalahkan dosa, memberikan kepastian bagi manusia berdosa. Kami mengucap syukur, menaikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Okta yang sudah melayani dan membagikan firman Tuhan yang luar biasa, memberkati kita dalam bagaimana kita mengisi juga memaknai momen Paskah di tahun ini. Demikian kabar sukacita kali ini. Saya Budi Muda dan kita akan kembali bertemu dalam kabar sukacita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena ada hidup, ku mau bersyukur dan